Surga terletak di telapak kaki ibu. Namun apa jadinya jika anak menendang kaki sang ibu dan bahkan membuangnya demi harta dan ambisi? Mbak berani nampar aku? Saya nampar kamu karena kamu sudah memfitnah saya. Mau saya tampar lebih keras lagi? Kamu berani banget ya nampar Winda di depan umum. Aku akan hukum kamu di kamar mandi. Biar kamu sadar atas semua kesalahan kamu. Mereka lupa bahwa mereka tidak hanya saja membuang sang ibu, tetapi mereka membuang tiket mereka menuju surga. Apa yang udah kalian lakuin sama ibu? Kamu tuh bawel banget ya. Mulai sekarang kamu aku ceraiin dan kamu bukan istri aku lagi. Bawa baju kamu sekarang dan keluar sekarang. Selamat datang Mbak Fitri, terima kasih sudah bersedia hadir. Apakah sudah siap menceritakan kisah kamu Mbak? Siap Mbak. Silakan Mbak, boleh ceritakan kepada para pemirsa catatan hati. Saya mau bercerita tentang kisah ibu mertua saya Mbak. Ibu mertua saya punya 2 anak. Yang sulung suami saya, yang bungsu perempuan 4 tahun lebih muda dari saya. Kami semua tinggal serumah di rumah ibu mertua saya. Mbak Fitri, maaf kalau boleh tahu, bapak mertuanya ada di mana Mbak? Bapak mertua saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu Mbak. Kecelakaan waktu mau berangkat kerja. Jadi sejak saat itu ibu mertua saya berjuang mengurus kedua anaknya sendirian. Ibu mertua Mbak hebat banget loh Mbak. Pasti suami Mbak dan adik ipar Mbak sangat bangga sama ibu mereka. Awalnya memang begitu Mbak. Mereka sangat sayang dan sangat menghormati ibu mereka. Tapi semuanya berubah sejak kesehatan ibu mertua saya menurun. Besok kita bikin rendang yuk, Fit. Ibu kayaknya udah lama nggak bikin rendang. Mumpung ada stok daging lebih di kulkas. Boleh, Bu. Aku juga udah kangen banget sama rendang buatan ibu. Tomatnya lupa. Tolong terusin dulu ya, Fit. Ibu mau ambil tomat dulu ke kulkas. Ya, Bu. Ibu. Bu. Ibu. Aduh, sakit, Fit. Ya Allah, ibu berdarah. Ibu, ibu. Bangun, Bu, ibu. Ibu, bangun, Bu. Ayo deh Ibu, kita ke rumah sakit sekarang ya. Win! Mau berapa loyang? Oh, 20 loyang. Win, Ibu berdarah Win. Tolong bawa Ibu ke rumah sakit. Udah Mbak aja yang bawa ke rumah sakit. Mbak kan menantu kesayangan. Kok kamu ngomongnya begitu sih Win? Ya aku lagi sibuk. Ayo deh saya minta tolong sama kamu. Tolong kamu telepon Mas Bayu ya. Kan aku udah bilang, aku lagi sibuk. Jadi Bu. Nah, jadi gimana Bu? Jadi temen lu nipu kita, iya? Iya, Bay. Sekarang juga dia nggak bisa dihubungin dan hilang kayak ditelan bumi gitu aja. Gue gak mau tahu ya. Gue udah ngasih lu uang dan lu harus tanggung jawab. Kalau enggak gue akan masukin lu ke penjara. Kurang ajar lu! Sini! Banget lagi harinya. Halo? Mas, ini Ibu Mas. Ibu. Kamu ngapain sih telepon aku? Gara-gara kamu ya, sekali bisnis aku tuh jadi pergi tau gak? Kabur dia. Maaf Mas, bukannya aku mau ganggu Mas. Tapi ini Ibu Mas. Ibu tadi jatuh di dapur. Kamu bawa ke rumah sakit lah. Ngapain kamu telepon aku lagi? Ganggu aja. Ibu, sabar ya Bu ya. Ayo udah, Fitri cariin taksi online ya. Akhirnya saya terpaksa membawa ibu mertua saya sendirian ke rumah sakit. Astaga Mbak, lalu bagaimana kondisi ibu mertua? Ternyata ibu mertua saya terkena diabetes Mbak. Makanya dia jatuh karena kadar gulanya naik. Kasihan banget ibu mertua kamu. Lalu gimana Mbak Fitri?
apakah ibu mertua harus dirawat di rumah sakit? Syukurnya pada saat itu ibu mertua saya nggak perlu dirawat, Mbak. Tapi beliau perlu rawat jalan rutin setiap bulan. Sampai rumah saya langsung kasih tahu ke suami saya soal kondisi ibu mertua saya. Tapi suami saya malah marah, Mbak. Mas, kamu udah datang? Oh ya Mas, aku tadi habis ngantar ibu ke dokter. Ternyata ibu sakit diabetes, Mas. Tapi alhamdulillahnya ibu nggak sampai dirawat. Dan ibu harus rutin tiap bulan ke rumah sakit. Kamu jadi istri tuh gak peka banget ya. Kamu harusnya tanya aku dulu, Fit. Bukannya malah kasih kabar buruk kayak gini. Maaf Mas, emangnya kamu kenapa Mas? Kok bisa ditipu, Fit? Uang ratusan juta aku dibawa kabur sama penipu itu. Ya Allah, sabar ya Mas. Semoga kamu cepat dapat gantinya. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Kenapa Mas? Kok mukanya kayak baju nggak disetrika? Aku habis kena tipu, Win. Uang hasil jual tanah dari warisan bapak dibawa kabur sama rekan bisnis aku. Mas sudah lapor polisi? Udah, Win. Tapi aku gak yakin uang itu bakal balik. Dia itu menghilang tanpa jejak. Ya ampun Mas, sabar ya. Gimana kalau Mas ikut bisnis sama aku? Lumayan loh Mas, sehari aja bisa dapat segini. Tapi aku udah gak punya modal lagi, Win. Gimana kalau kita gadain rumah ini? Mas bisa dapat modal buat ikut usaha aku. Dan aku bisa dapat modal buat membesarkan bisnis kuliner aku. Bener juga kamu ya, Win. Kenapa aku dari dulu gak kepikiran soal itu? Mas, jangan Mas. Aku mohon. Mbak nggak ada hak ya ngelarang kita buat gadain rumah ini. Mbak itu hanya orang luar. Rusak sudah aku dan hidup. Iya, Fit. Kamu gak usah ikut campur urusan keluarga aku. Tapi Gak ada tapi. Sekali lagi kamu kebantah aku akan tampar kamu. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang Karena perlu uang, suami dan adik ipar saya nekat mau menggadaikan rumah ibu mertua saya, Mbak. Lalu ibu mertua kamu gimana, Mbak? Dia setuju nggak rumahnya digadaikan oleh kedua anaknya? Ibu mertua saya menolak, Mbak. Karena itu rumah peninggalan almarhum suaminya. Tapi Bayu, kamu ngapain nak? Aku lagi cari sertifikat, Bu. Buat apa kamu cari sertifikat rumah nak? Ngapain sertifikat rumah ini? Oh iya, Bu. Aku mau gadai sertifikat ini untuk berobat Ibu. Jangan Bayu, ibu mohon. Jangan gadaikan rumah ini. Rumah ini satu-satunya peninggalan almarhum bapakmu buat ibu. Ibu diem aja lah, Bu. Ibu sekarang tidur aja, Bu. Ibu ganggu aja. Jangan Bayu, jangan. Pas, Bu. Mas, ibu kenapa Mas? Udah gak usah dipikirin. Ayo kita pergi. Ibu kenapa Mas? Ibu kayaknya mimpi. Terus sekarang kamu gak usah mikirin Ibu lagi. Kamu tidur di sana kamar. Ayo, Win. Mas,
jangan bilang Mas sama Winda mau menggadaikan sertifikat rumah. Kalau iya emang kenapa, Fit? Kamu gak usah ikut campur urusan aku ya. Aku? Ya Allah, Ibu. Ibu! Ayo kita jalan. Tolong! Ya Allah, Ibu. Suami dan adik ipar saya tidak peduli lagi sama ibu mereka. Tega sekali sih mereka, Mbak. Iya, Mbak. Tapi entah kenapa mereka selalu menyalahkan saya. Kok kamu disalahkan sih, Mbak? Bukannya mereka seharusnya senang tugas mereka diambil alih sama kamu. Saya juga bingung, Mbak. Padahal saya sudah benar-benar tulus merawat ibu mertua saya. Bu, kita makannya di luar aja ya. Biar Ibu sambil kena matahari juga. Iya, Fit. Ibu juga udah bosen di dalam rumah terus. Sini Bu, aku suapin. Iya, Nak. Ya ampun, Bu Mani beruntung banget ya punya mantu kayak Fitri. Iya loh, saya baru lihat menantu muda udah telaten ngurusin ibu mertuanya kayak ibu sendiri. Makasih, Ibu-ibu. Saya memang bersyukur banget punya menantu seperti Fitri. Lagian juga ini udah kewajiban saya kok, Bu. Iya, akhirnya tuh Bayu Winda yang wajib ngurusin ibu. Kok malah Fitri ya? Iya. Nggak apa-apa, Bu. Lagian Mas Bayu sama Winda kan lagi sibuk cari uang untuk biaya pengobatan Ibu. Jadi sebenarnya mereka juga sama-sama bertanggung jawab mengurus Ibu dari sisi finansial dan saya mengurus Ibu dari sisi tenaga dan waktu. Oh, ini yang dibilang sibuk cari uang. Bukan Bu, itu mah sibuk belanja sampai gak pernah ngurusin ibunya sendiri. Iya. Dasar ibu-ibu, sukanya julitin orang aja. Dasar anak gak punya sopan santun, sama ibunya aja gak permisi. Apalagi nama kita ya. Bagaimana mau rawat ibunya? Ibu-ibu, mohon maaf ya sikapnya Winda. Mungkin dia lagi terburu-buru sibuk dengan pesanannya. Ya udah, Fit. Permisi ya. Permisi ya. Iya. Ayo, Bu. Nyebelin banget sih. Emang aku ada salah apa coba? Mbak Fitri, ini semua gara-gara Mbak Fitri kan? Makanya mereka ngomongin aku? Hah? Demi Allah, Win. Aku nggak pernah melakukan itu. Mbak Fitri nggak usah belagak bodoh deh. Fitri benar, Win. Dia malah menutupi kejelekan kamu di depan ibu-ibu tadi. Ibuku belain dia? Kan aku anak kandung ibu. Ibu mestinya belain aku, bukan dia. Ibu nggak belain Fitri, Nak. Ibu hanya menceritakan apa yang kakak ipar kamu lakukan buat kamu. Ibu benar, Win. Ibu bukan ngebela aku. Ibu cuma menceritakan yang sebenarnya. Ya Allah, kenapa Winda jadi keras hati begitu ya? Maafin Winda ya, Fit. Bu, aku nggak apa-apa kok. Yaudah sekarang kita langsung ke kamar ya. Biar ibu langsung istirahat
sebelum mandi. Iya, Nak. Ya. Ya, Bu. Pelan-pelan ya, Bu. Ibu benar-benar bersyukur punya menantu seperti kamu yang tetap telaten merawat ibu. Meskipun ibu selalu merepotkan kamu, yang tetap belain Winda meskipun Winda sering nyakitin kamu. Sekali lagi, maafin ibu ya, Nak. Maafin juga sikap kasar Winda tadi. Bu, aku nggak marah sama Winda. Ibu nggak perlu khawatir ya. Dan ibu nggak perlu berterima kasih sama aku. Karena aku sudah menganggap ibu seperti ibu aku sendiri. Ini udah kewajiban aku untuk merawat ibu. Iya, Nak. Aku izin ke dapur dulu ya. Mau nyiapin air hangat buat ibu. Makasih. Ya. Jadi gak mood kan? Awas aja sampai adonan aku sampai bantet. Mbak kan yang ngasut ibu, sampai belain Mbak sampai segitunya. Kok kamu tega sih, Win? Aku nggak pernah loh, Win, menghasut ibu untuk bela aku. Demi Allah, nggak pernah. Awas ya, kalau Mbak ketahuan ngasut ibu, aku minta Mas Bayu ceraiin Mbak. Win, aku berani bersumpah, aku nggak pernah dan nggak akan pernah menghasut ibu untuk membela aku, Win. Tapi aku mohon sama kamu, tolong jangan merusak rumah tangga aku sama Mas Bayu. Win, aku udah bawa uang hasil gadis sertifikat rumah. Loh, ada apa ini, Win? Mas, tadi Mbak Fitri jelek-jelekin aku depan ibu-ibu. Makanya aku marah. Dan ibu belain dia, Mas. Karena dia udah ngasut ibu. Enggak, Mas, Winda salah paham, Mas. Aku nggak pernah menjelekkan Winda di depan ibu-ibu. Dan aku nggak pernah, Mas, menghasut ibu untuk membela aku. Kamu keterlaluan banget ya, Fit. Kamu tega nyakitin adik aku. Kamu tega hasut ibu aku. Tapi aku nggak melakukannya, Mas. Bohong kamu. Aku udah gak percaya lagi sama kamu, Fit. Kamu dengar baik-baik ya. Kalau sampai kamu nyakitin adik aku lagi, kamu hasut ibu aku lagi, aku akan ceraiin kamu. Mas, Saya nggak nyangka suami saya lebih percaya sama ucapan adiknya daripada ucapan saya sendiri. Duh, sabar ya, Mbak. Terkadang memang sulit melihat kebenaran kalau sedang emosi. Iya, Mbak. Makanya saya cuma bisa pasrah waktu itu. Lalu, setelah itu apa yang terjadi, Mbak? Suami saya dan adik ipar saya berhasil mendapat uang setelah menggadaikan sertifikat rumah ibu mertua saya, Mbak. Mereka lalu kerjasama membesarkan usaha kuliner adik ipar saya. Nah, usaha kuliner adik ipar kamu gimana? Apakah jadi berhasil, Mbak? Iya, Mbak. Usaha mereka mulai sukses. Tapi mereka jadi semakin gak peduli sama ibunya yang lagi sakit keras. Oke, sudah saya transfer ya, Mas Mbak. Oke, udah masuk ya? Makasih ya, Pak. Oh iya, Mas Bayu dan Mbak Winda kira-kira sanggup gak ya
buat menyuplai kue ke cabang kafe kami yang ada di beberapa kota. Soalnya penjualan kue kalian sangat baik di sini. Kami sanggup kok, Pak. Ya kan, Win? Iya Pak, kami sanggup buat kue yang lebih banyak lagi di kafe Bapak. Kalau begitu, saya bikin surat perjanjian kerjasama dulu ya. Baik, Pak. Ibu mau mandi dulu atau nanti? Sekarang aja nggak apa-apa. Tapi boleh nggak kalau dilap aja? Ibu kayaknya nggak kuat ke kamar mandi, Nak. Boleh. Ya udah, Fitri ambilin handuk kecil ya. Sama air hangatnya. Sebentar ya. Adik ipar saya malah menjelek-jelekkan saya dan memfitnah saya. Ibu-ibu, aku bawain kue nih buat ibu-ibu. Enggak ah, saya nggak mau beli kue kamu. Saya juga nggak bawa uang. Aku lagi nggak jualan kok ibu-ibu. Ini gratis buat ibu-ibu. Seriusan nih gratis? Iya. Enak ya kuenya. Makasih ya Win. Makasih loh, udah gratis, enak lagi. Makasih ya ibu-ibu. Oh iya, ibu-ibu masih sering ngeliat Mbak Fitri ngerawat ibu nggak? Masih? Emangnya kenapa Mbak Win? Nggak apa-apa ibu-ibu. Kemarin aku baru aja ngasih uang ke Mbak Fitri, tapi malah uangnya difoya-foya. Malah dibeliin obat yang murah. Ya ampun, masa sih Fitri setega itu? Ya ibu-ibu. Kayaknya nggak mungkin ya. Yang diomong Winda itu bohong. Saya nggak pernah pakai uang Winda untuk berfoya-foya. Dan saya selalu memberikan obat untuk ibu itu sesuai resep dokter. Aku nggak bohong ibu-ibu. Lihat. Tuh. Ini buktinya. Dia beliin obat yang murah. Ya ampun Fitri, ternyata saya salah nilai kamu. Pantas aja Bu Marni nggak sembuh-sembuh, malah makin sakit. Iya, tega banget sih kamu Fitri. Ternyata kamu cuma pura-pura baik sama Bu Marni. Mbak Fitri itu emang aslinya jahat ibu-ibu. Jangan sampai tertipu lagi sama dia. Enggak Bu, ini semua bohong Bu. Saya nggak pernah pakai uang dia. Saya belikan obat ibu tuh uang hasil pribadi saya sendiri. Jangan percaya ibu-ibu, Mbak Fitri kan nggak kerja. Dari mana coba dia dapat duit? Kalau bukan, duit aku yang dia korupsi. Iya ya, iya juga. Mbak berani nampar aku? Saya nampar kamu karena kamu sudah memfitnah saya. Mau saya tampar lebih keras lagi? Hah? Winda! Winda, udah Winda! Apa sih itu ribut-ribut? Fitri, Winda! Ada apa ini ribut-ribut? Lepas! Kamu yang salah, Fitri! Ada apa ini ribut-ribut? Paduma lagi! Mbak Fitri nampar aku, Mas. Ibu-ibu, apa benar istri saya menampar adik saya? Iya benar Mas Bayu, Fitri mau nampar Winda, jadi mereka berantem. Mas, aku cuma... Keluar kamu Fitri! Masuk! Sini masuk! Masuk! Sini kamu! Sini Fit! Mas, aku nggak bermaksud nampar Winda, Mas. Aku nggak mau tahu alasan kamu ya Fit. Kamu ini pantas dihukum. Aku akan hukum kamu di kamar mandi. Biar kamu sadar atas semua kesalahan kamu. Ayo sini! Mas, jangan Mas, aku mohon Mas, aku minta maaf. Ikut! Mas, aku minta maaf. Ayo ikut! Mas, enggak, aku minta maaf. Mas. Berhenti, Bayu. Jangan hukum Fitri lagi. Bu, Fitri ini pantas dihukum, Bu. Dia itu udah berani banget nampar Winda depan umum. Dia tuh udah kurang ajar, Bu. Aku nggak bermaksud nampar Winda, Bu.
Tadi itu aku cuma emosi karena Winda sudah memfitnah aku, Bu. Demi Allah, Bu, aku sama sekali nggak berniat untuk menampar Winda. Tolong Ibu percaya sama aku. Diam kamu, sini! Sini! Kamu jangan coba-coba hasut ibu ya. Lepasin Fitri, Bayu. Enggak, Bu. Kalau dia dilepasin, dia akan kurang ajar lagi sama Winda, Bu. Dia harus dihukum. Kamu nggak dengar permintaan ibu? Iya, Bu. Ibu, terima kasih ya, Bu. Ibu udah bantuin aku. Terima kasih. Iya sayang. Sekarang kamu gak usah takut lagi ya. Ada ibu di sini. Waktu itu saya benar-benar beruntung karena ibu mertua saya percaya sama saya. Kalau enggak, saya mungkin bakal dikurung di kamar mandi seharian. Sabar ya Mbak Fitri. Saya yakin kamu saat itu pasti trauma. Tapi kamu bisa hadir di sini. Kamu bisa melewati itu semua dan berbagi kisah kamu kepada para pemirsa. Artinya kamu tuh hebat, Mbak. Kamu tuh kuat. Makasih Mbak. Makanya saya bersyukur karena saat itu ada ibu mertua yang menguatkan saya. Iya, Mbak. Lalu apa yang terjadi setelah itu, Mbak Fitri? Penyakit diabetes yang diderita ibu mertua saya semakin parah, Mbak. Di kakinya ada luka dan mulai mengeluarkan bau. Ya Allah, gimana ini? Luka ibu semakin parah dan bau busuk. Aduh, sakit. Jangan pegang kaki ibu. Ibu nggak tahan. Sakit nggak? Sakit. Sakit. Cukup. Sakit. Ibu, aku bilang sama Mas Bayu sama Winda ya, biar ibu cepat-cepat dibawa ke dokter. Ya. Aku tinggal dulu ya. Ini uang kafe yang di Bandung. Ini jatah buat aku, dan ini jatah buat Mas. Dan ini datanya. Oke, aku cek dulu ya. Iya, Mas. Mas, Mbak Fitri ngapain sih kesini? Oh, mau minta uang ya? Mentang-mentang aku baru aja ngasih Mas Bayu keuntungan. aku kesini cuma mau bahas penyakit ibu. Emang kenapa sama penyakit ibu? Hah? Mas, penyakit ibu semakin parah, Mas. Kita harus cepat-cepat bawa ibu ke rumah sakit. Uang 20.000. Kamu beli salep di warung untuk penyakit ibu. 20.000 mana cukup untuk buat beli salep ibu, Mas. Luka di kaki ibu itu bukan penyakit kulit biasa, tapi karena diabetes. Mana mungkin diobatin pakai salep warung. Wait. Kamu tuh berisik banget ya. Kamu tinggal turutin perintah aku aja dan jangan banyak kebantah. Dengar kamu. Iya, Mbak Fitri. Oh, Mbak Fitri mau minta uang 100.000 ya? Supaya kembaliannya bisa Mbak ambil kan? Ya udah, aku coba cari salep di warung. Gitu dong. Kamu jalan sekarang. Dan jangan ganggu aku lagi sama Winda.
Bau banget sih. Ini pasti luka ibu. Pasti ini Mbak Fitri nggak becus bersihin luka ibu. Kamu mau kemana? Mau ke kamar ibu, mau ketemu Mbak Fitri. Ini bau apa sih, Win? Bau busuk banget. Itu bau luka ibu, Mas. Sampai sebau ini, Win, baunya. Iya, Mas. Makanya aku khawatir bau busuk itu mencemari adonan aku. Mas, gimana kalau ibu kita bawa ke rumah sakit? Biar ibu dirawat di sana aja. Ayo, Win. Sebaiknya ibu kita bawa ke rumah sakit sekarang. Ya, ayo. Mas, Win, ada apa? Pindahin ibu sekarang kursi roda. Kenapa, Mas? Kita mau bawa ibu ke rumah sakit. Alhamdulillah. Ibu, ayo kita ke rumah sakit. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Lama banget sih, cepetan ih. Tahu nih, bau busuk aku udah gak kuat, tahu gak? Ibu nggak apa-apa, Bu. Mas, kalian bisa hati-hati nggak sih? Udah tahu ibu lagi sakit. Kasar banget sama orang tua. Fit, kamu bisa diem nggak? Berani banget kamu butak suami kamu ya? Iya nih Mbak Fitri. Yang paling bener aja ngurusin ibu. Padahal kan ibu kayak gini karena Mbak nggak becus. Kamu gak usah ikut. Kamu tunggu sini di rumah aja. Tapi Mas, Sebenarnya waktu itu saya senang karena suami dan adik ipar saya membawa ibu mertua saya ke rumah sakit. Tapi Mbak Fitri, tapi apa? Kok Mbak malah diam? Loh, Mbak Fitri kenapa? Kok malah nangis, Mbak? soalnya siangnya setelah mereka pergi ke rumah sakit, suami saya dan adik ipar saya nggak pulang bersama ibu mertua saya, Mbak. Mereka berdua saja. Ibu mertua kamu kemana, Mbak? Mas sudah datang. Mas, Win, kok kalian berdua aja? Ibu kemana? Ibu dirawat di rumah sakit. Terus kalian kenapa nggak jagain ibu? Kata suster, nggak apa-apa ibu sendirian. Kan ada mereka, makanya aku sama Mas Bayu balik. Mas, ibu dirawat di rumah sakit mana? Biar aku aja yang jagain ibu. Cerewet banget sih Mbak, kan udah ada yang jagain di sana. Fitri, kamu tuh bawel banget ya. Lebih baik sekarang kamu buang-buangin baju ibu sekarang. Kenapa baju ibu dibuangin, Mas? Udah deh Mbak, dengerin aja apa perintah Mas Bayu. Cerewet banget sih. Apa yang udah kalian lakuin sama ibu? Kamu tuh bawel banget ya. Kamu kerjain sekarang perintah aku. Kalau kamu masih bantah juga, aku akan ceraiin kamu sekarang. Iya, Mas. Ya Allah, apa yang terjadi dengan ibu? Kenapa bajunya harus dibuang seperti ini? Tolong lindungi ibu ya Allah. Gimana kalau kualitas bahan kamu tuh dikurangin, tapi menteganya yang bagus? Kamu beli yang murah aja. Toh mereka juga nggak tahu kan. Dengan begitu kita bisa dapat untung lebih banyak. Aku setuju. Nanti aku cari mentega yang paling murah. Mereka mau menipu pelanggan, pakai bahan murah, tapi harga kuenya tetap mahal. Apa yang kamu bohong di situ?
buang baju ibu dan bakar sekarang. Tapi Mas, kenapa baju ibu dibuang dan dibakar? Kenapa Mas? Mbak Fitri ini banyak ngomong ya. Nanya aja terus. Kamu tuh jadi istri nanya mulu ya, Fit. Kamu sekarang lakuin perintah aku, buang bajunya dan bakar sekarang. Ya Mas. Saya nggak ngerti, Mbak. Kok ada ya manusia sekeji itu dan dengan ibunya sendiri? Saya juga nggak ngerti, Mbak. Padahal itu baju milik ibu kandung mereka. Tapi mereka tega menyuruh saya membuang dan membakarnya. Tapi saya nggak paham, Mbak. Ibu mertua kamu dibawa kemana sama suami dan adik ipar kamu? Ibu mertua saya nggak dibawa ke rumah sakit, Mbak. Beliau malah dibawa ke panti jompo. Aku kangen sama ibu. Ya Allah, gimana caranya aku bisa tahu ibu dirawat di rumah sakit mana? Kisah Ibu M menjadi ramai di media sosial karena anaknya tega menitipkannya ke panti jompo. Ibu? Aku nggak salah lihat itu ibu. Aku harus cari informasi. Keterlaluan. Ternyata mereka udah ngebuang ibu ke panti jompo. Mas Bayu. Mas. Mas Bayu. Mas. Kamu benar-benar jahat ya, Mas. Tega kamu, Mas. Kamu udah ngebuang ibu ke panti jompo. Kamu mau menjadi anak durhaka, Mas? Fit, kamu gak usah ikut campur urusan aku sama ibu ya, Fit. Kamu itu orang asing, Fit, di sini. Kamu gak usah banyak protes. Aku orang asing. Aku ini istri kamu, Mas. Ibu itu mertua aku. Mulai sekarang gak lagi, Fit. Mulai detik ini, aku ceraiin kamu, Fit. Dan kamu jangan pernah ganggu urusan aku lagi. Ngerti kamu? Mas, ini bercanda kan, Mas? Bercanda kan, Mas? Gak, Fit. Aku serius. Aku ceraiin kamu dan sekarang kamu bukan istri aku lagi. Untuk hancurkan aku. Bawa baju kamu sekarang dan keluar sekarang. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Aku menangis sendiri di sini. Mantu kurang ajar, tega ngusir mertua sendiri. Kalau udah gak mau ngerawat Bu Marni, jangan dibuang ke panti jompo dong. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, demi Allah, bukan saya ngebuang ibu ke panti jompo. Saya nggak mungkin melakukan itu. Ibu udah aku anggap sebagai ibu aku sendiri. Nggak mungkin aku sekejam itu, Bu. Jangan percaya ibu-ibu. Jelas-jelas ibu saya dibawa ke panti jompo gara-gara ulah keji dia. Dia malah ngelak sekarang. Ya Allah, Winda. Kamu selalu aja memfitnah saya. Padahal yang ngebuang ibu ke panti jompo itu kamu, bukan aku. Kenapa kamu tega banget sih sama aku? Tuh kan Bu, dia malah ngelak. Malah aku yang difitnah sama dia. Jangan percaya lagi sama dia, Bu. Dasar perempuan gak waras. Pergi. Awas ya kamu kalau muncul lagi di rumah Bu Marni. Karena kamu udah nyakitin Bu Marni. Aku akan pergi. Tapi kalian ingat, Allah nggak tidur. Dan kalian akan tahu yang sebenarnya. Siapa yang sudah membuang ibu ke panti jompo. Pokoknya saya nggak mau bayar kue kalian. Dan saya akan memutuskan kerjasama dengan kalian. Loh kok gitu, Pak?
Bapak nggak bisa seenaknya gitu dong, Pak. Kita kan udah kerjasama tanda kontrak, Pak. Dan Bapak nggak bisa seenaknya gitu aja mutusin kontrak, Pak. Siapa bilang saya nggak bisa mutusin kontrak? Di kontrak itu udah dibahas. Kalau saya berhak mutusin kontrak, kalau kue yang kalian bikin itu sangat buruk. Tapi nggak bisa gitu, Pak. Kita udah keluarin modal untuk bikin kue itu, Pak. Dan Bapak harus ganti modal kami, Pak. Betul, Pak. Bapak harus tetap ganti rugi buat kami. Enggak. Justru kalianlah yang harus ganti rugi ke saya. Karena kalian telah membuat nama kafe saya tercemar. Lebih baik kalian segera pulang dan siapkan uang ganti rugi ke saya. Atau saya panggil polisi dan akan saya laporkan sebagai kasus penipuan. Mas, gimana nih, Mas? Aku juga nggak ngas soal pasal itu. Jangan kasak kusuk. Cepetan kosongkan rumah kalian dan akan saya sita. Semoga aja obat yang dari dokter ini luka ibu cepat baik ya. Maafin ibu ya nak. Harusnya Bayu dan Winda yang merawat ibu. Tapi mereka malah membuang ibu ke panti jompo. Akhirnya jadi kamu lagi yang repot merawat ibu. Ibu. Ibu jangan nangis ya. Walaupun aku sudah bercerai sama Mas Bayu, tapi ibu tetap ibu aku. Ibu jangan merasa nggak enak sama aku ya, Bu. Aku ikhlas kok, Bu, merawat ibu. Walaupun seharusnya ini tugasnya Mas Bayu sama Winda yang merawat ibu. Kita doain aja ya, Bu. Semoga Mas Bayu dan Winda mendapatkan hidayah, menghormati ibu, menyayangi ibu seperti semula. Amin. Makasih ya nak. Ibu bersyukur bisa memiliki anak seperti kamu. Walaupun kamu nggak lahir dari rahim ibu, ibu sayang sama kamu nak. Fitri juga sayang sama ibu. Pak, tolong Pak. Pak, saya mohon Pak, jangan sita rumah saya Pak. Saya janji saya akan lakuin apa aja Pak. Ini peninggalan bapak saya, Pak. Kasihan ibu saya kalau tahu rumahnya disita, Pak. Saya nggak mau tahu. Saya nggak peduli. Kalian udah bikin masalah. Jadi kalian harus tanggung jawab. Tolong pertimbangkan lagi Pak, saya mohon dengan sangat Pak. Saya kan udah bilang, saya tidak peduli. Kalau kalian nggak pergi dari sini, saya akan langsung panggil polisi biar kalian langsung ke penjara. Pergi kalian dari sini, cepat! Ini semua gara-gara kamu ya, Win. Kalau aja kamu nggak ajak aku bisnis itu, kita nggak perlu gadein rumah. Rumah ibu juga nggak akan disita. Kok Mas Bayu nyalahin aku? Ini semua salah Mas Bayu. Kalau Mas Bayu nggak nyuruh aku pakai bahan yang murah, semua ini nggak bakalan terjadi. Mas Bayu serakah sih. Makanya kita kehilangan semuanya. Risik kamu. Kakiku sakit, Winda! Tolong! Winda! Enggak. Aku nggak mau nolongin Mas Bayu. Aku takut disalahin lagi. Win, aku nggak bisa jalan nih, tolongin aku Win. Winda! Winda! Win! Lalu Mbak Fitri, bagaimana nasib mantan suami dan mantan adik ipar kamu setelah bisnis kue mereka hancur? Awalnya saya nggak tahu gimana nasib mereka, Mbak. Sampai akhirnya mantan suami saya datang ke panti jompo dengan kondisi yang memprihatinkan. Memprihatinkan? Maksudnya gimana, Mbak?
Pak. Pak, ada sedikit rezeki untuk Bapak. Semoga bisa membantu Bapak ya. Ini Pak. Ini aku, Fit. Aku Bayu. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Aku minta maaf sama kamu karena Cinta setia. aku menyesal, Fit. Aku tahu dosa-dosa aku banyak sama kamu. Tapi selama ini aku selalu dihantuin rasa bersalah sama kamu. Fit, aku mohon dengan sangat. Maafin dosa-dosa aku, Fit. Aku masih sayang sama kamu. Pergi bersamanya. Aku emang sakit hati sama sikap kamu, Mas. Kamu gak perlu mohon maaf sama aku. Karena ada yang lebih sakit hati daripada aku. Siapa? Dia adalah ibu kamu sendiri, Mas. Lama banget sih cepetan ya. Kau nih, mau busuk aku udah gak kuat, tau gak? Kamu mohon maaf sama ibu kamu, Mas. Karena apa yang sudah kamu lakukan sama ibu itu dosa besar, Mas. Iya, Fit. Aku mau minta maaf sama ibu. Gila kamu cewek itu bau banget. Udah gak manis tahun kali ya? Aku menangis sendiri. Winda. Mbak Fitri. Mengingat semua yang telah terjadi. Mbak Fitri. Maafin aku, Mbak. Maafin semua kesalahan aku, Mbak. Winda. Aku udah maafin kamu. Walau tanpa kamu, ku tak mungkin. Makasih ya, Mbak. Sekarang ibu di mana? Aku mau ketemu ibu. Aku mau minta maaf, Mbak. Fit, bantu kami untuk bisa dapatkan maaf dari ibu. Ibu sekarang di mana, Fit? Ibu? Bu, ibu. Bayu, Winda, Bu, maafin kami, Bu. Kami banyak dosa sama ibu. Kami anak durhaka, Bu. Kami menyesal. Aku sangat menyesal. Maafin aku dan Mas Bayu, Bu. Sekarang kami percaya karma itu ada, Bu. Dan sekarang kami menerima yang kamu buat, Bu. alhamdulillah kalau kalian sudah menyadari kesalahan kalian. Tapi tanpa kalian meminta maaf seperti ini, Ibu sebenarnya sudah memaafkan kalian. Karena kasih sayang seorang ibu nggak mengenal kata luka. Sesakit apapun kalian melukai hati ibu akan selalu memiliki ruang untuk memaafkan kalian. Terima kasih.
Saya terharu sekali, Mbak, mendengar ibu mertua Mbak mau memaafkan kedua anaknya. Dan Mbak Fitri sendiri bagaimana sekarang hubungannya dengan mantan suami dan mantan adik ipar Mbak? Saya dan adik ipar kembali baik seperti semula, Mbak. Lalu saya dan Mas Bayu akhirnya rujuk. Kemudian kami sepakat membawa ibu kami pulang dan memulai kembali lembaran hidup yang baru. Wah, Mbak Fitri, saya nggak nyangka hati Mbak Fitri itu sebesar hati ibu mertua mau memaafkan suami dan adik ipar Mbak. Karena mereka manusia biasa, Mbak. Sama seperti saya dan Mbak. Yang namanya manusia biasa pasti nggak akan luput dari melakukan kesalahan. Makanya saya memilih untuk memaafkan mereka. Karena mungkin suatu hari nanti saya yang butuh dimaafkan. Saya sangat kagum dengan cara berpikir Mbak Fitri yang sangat bijak. Terima kasih banyak loh Mbak Fitri sudah hadir di sini membagikan kisah kamu. Dan kami semua mendoakan di lembaran kehidupan kamu yang baru ini hanya diisi oleh kisah-kisah yang bahagia. Makasih ya Mbak Fitri. Salamnya buat keluarga. Iya, Mbak. Pemirsa, semoga kisah Mbak Fitri bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Hati seorang ibu mungkin saja remuk saat disakiti oleh sang anak. Tapi kasih dan restunya pada sang anak akan selalu utuh. Karena seorang ibu tahu bahwa dirinya adalah tiket bagi sang anak menuju surga. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati dan sampai jumpa pada episode berikutnya yang tak kalah menginspirasi.